Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Desi. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 3 tahun 2026 Kabupaten Belitung Timur. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pembelajaran agenda 2, di mana saya akan menceritakan proses tahapan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Di sini saya dalam tahap agenda 2 ini dibimbing oleh Bapak Imam Rosadi sebagai Widya Suara kelompok 3. Tentang sinkronus nih. Jadi sinkronus kita dimulai pada tanggal 29 April 2026 pada hari Selasa di jam 6.30 pagi. Di dalam pembelajaran sinkronus oleh Bapak Imam Rosadi, kami diajarkan nilai-nilai dasar ASN. Apa itu nilai-nilai dasar ASN? Yuk kita bedah sedikit saja tentang nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Berakhlaknya itu ada singkatannya ya, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi nilai-nilai dasar ASN itu ada 7 dan disingkat menjadi berakhlak. Bicara tentang asinkronus ya, yang tadi sinkronus pembelajaran secara daring, dan sekarang asinkronus yaitu tugas-tugas yang diberikan selama pembelajaran Latsar yang di luar tatap muka secara daring. Kita diberi tugas, ada 7 tugas dari Bapak Imam, jadi 4 tugas kelompok dan 3 tugas individu. Untuk tugas kelompok, kita diberi tugas yang pertama yaitu studi banding ke kantor pemerintah daerah, bukan yang tempat kerja kita, tapi di lain tempat. Nah, di situ kita melakukan pengamatan dan studi banding tentang implementasi nilai-nilai berakhlak yang ada di kantor tersebut. Kita mendeskripsikan seperti apa dan kita adopt apa saja yang telah dilakukan oleh kantor tersebut dalam pengimplementasian nilai-nilai akhlak yang perlu kita contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ditugaskan untuk membuat role model tokoh, salah satu tokoh Indonesia menjadi panutan menurut kita secara subjektif, itu yang setelah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak selama mereka menjabat sebagai rakyat masyarakat di negara Indonesia. Yang ketiga, ada tugas untuk menceritakan, kita menganalisis dan menyampaikan satu berita mengenai tokoh di Indonesia, untuk mendiskusikan satu kelompok itu apa saja sih nilai-nilai berakhlak yang tidak diterapkan oleh tokoh tersebut, dan bagaimana upaya kita dan bagaimana cara kita untuk tidak terlibat. Kemudian ada lagi tugas role play untuk melakukan kegiatan pelayanan di puskesmas dan dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Jadi kita seolah-olah dalam satu adegan itu ada yang menjadi pasien, ada yang menjadi tugas, dan gimana kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam bekerja gitu. Jadi ada 4 tugas kelompok. Selanjutnya ada 3 tugas individu, Dalam 3 tugas individu itu kita ditugaskan oleh Bapak itu merefleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Jadi kita disuruh mengamati, disuruh menilai, dan disuruh kita menceritakan di dalam 5 lembar PDF nantinya bagaimana pengimplementasian nilai-nilai berakhlak yang ada di masing-masing instansi tempat kita bekerja. Apakah instansi kita tempat bekerja sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak dengan baik atau belum, dan bagaimana cara kita meningkatkan ataupun cara kita untuk mempertahankan nilai-nilai berakhlak yang sudah diterapkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tugas mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Kita disuruh untuk mencari 2 kegiatan. Di dalam 2 kegiatan sesuai tupoksi kita ya, contohnya saya bidan desa, 2 kegiatan bidan desa itu apa, kita jabarkan dalam tahapan-tahapan kegiatan tersebut. Contohnya ada saya memeriksa ibu hamil, berarti tahapannya apa saja: menerima ibu hamil, terus menanyai anamnesa, terus melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Dan nanti kita ada kewajiban untuk menguraikan di dalam tahapan-tahapan tersebut nilai-nilai berakhlak apa yang terkandung di tahap-tahapan tersebut. Nah, kita disuruh untuk menguraikan. Ada 2 kegiatan dan nanti setiap kegiatan itu tahapannya pasti akan berbeda-beda. Oke, selanjutnya yang ketiga itu kita disuruh untuk bikin video learning journal yang seperti ini yang saya sedang lakukan. Nah, di sini saya disuruh untuk menceritakan pembelajaran agenda 2 dari tahapan sinkronus sampai asinkronus. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.